Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1568 dan diperkirakan terletak di Desa Pajang, Kota Surakarta dan Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Sultan Hadiwijaya mampu membawa Pajang mencapai puncak kejayaan. Dengan letaknya yang berada di daerah pedalaman, Pajang menerapkan sistem agraris berupa pertanian sebagai mata pencaharian utama di Kerajaan Pajang. Setelah 21 tahun berdiri, Pajang mengalami kemunduran hingga runtuh pada tahun 1587. Berdirinya Kerajaan Pajang, menurut Babat Banten menyebutkan bahwa keturunan Sultan Pajang berasal dari Pengging, sebuah kerajaan kuno di Boyolali dengan Andayaningrat sebagai pemimpinnya. Diperkirakan, Andayaningrat atau dikenal dengan nama Jakasanagara atau Jakabodo masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja Majapahit. Diceritakan Ki Anggeng Pengging wafat karena dibunuh oleh Sunan Kudus. Ki Anggeng Pengging meninggalkan seorang putra dengan nama Mas Karbet yang kemudian diangkat sebagai anak dari Nyi Ageng Tingkir. Mas Karbet yang kemudian lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir memutuskan untuk mengabdi kepada Kesultanan Demak. Singkat cerita, Kesultanan Demak meminta Jaka Tingkir untuk mendirikan Kerajaan Pajang dan menjadi raja pertama dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran dan pemberontakan Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya melakukan penumpasan atas pemberontakan tersebut. Sultan Hadiwijaya membunuh Arya Penangsang dan menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak serta memindahkan ibu kota Demak ke Pajang. Dengan demikian, Pajang resmi menjadi kerajaan pada 1568 Masehi. Raja-raja Kerajaan Pajang, berikut ini adalah daftar Raja Kerajaan Pajang selama berdiri 21 tahun. Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, 1568-1583 Masehi. Arya Pangiri atau Ngawantipura, 1583-1586 Masehi. Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya, 1586-1587 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Pajang mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya yang menjabat sebagai raja selama 15 tahun. Pada masa kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Pajang mencapai wilayah Madiun, Blora dan Kediri. Pertanian Pajang juga mengalami kemajuan yang pesat hingga menjadi lumbung beras utama di Jawa. Hal ini didukung oleh letak wilayah Pajang yang berada di dataran rendah yang dipertemukan Sungai Pepe dan Dengkeng. Kemunduran Kerajaan Pajang, pada 1582 Masehi, terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Sepulang dari perang Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal. Setelah masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang mengalami kemunduran. Terjadi perebutan tahta di antara putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benawa dan menantunya Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil mengambil tahta Raja Kerajaan Pajang pada 1583, sedangkan Pangeran Benawa tersingkir ke wilayah Jipang. Selama masa pemerintahan Arya Pangiri, disibukkan dengan usaha balas dendam kepada Mataram hingga rakyatnya terabaikan. Hal tersebut membuat Pangeran Benawa prihatin dan melancarkan serangan pada 1586 yang dibantu oleh Sutawijaya dari Mataram. Dalam serangan ke Pajang tersebut, Arya Pangiri kalah dan dikembalikan ke Demak. Raja Kerajaan Pajang beralih ke Pangeran Benawa sebagai raja ketiga. Masa pemerintahan Pangeran Benawa berlangsung singkat karena memilih untuk menjadi penyebar agama Islam. Pada tahun 1587, kekuasaannya pun berakhir dan digantikan putranya. Kerajaan Pajang atas kebijakan Sutawijaya dijadikan bawahan Mataram hingga akhirnya benar-benar berakhir pada 1618 setelah dihancurkan oleh pasukan Sultan Agung dari Mataram. Peninggalan Kerajaan Pajang yang masih tersisa hingga sekarang adalah Masjid Laweyan yang konon didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Selain Masjid Laweyan, peninggalan lain yaitu Pasar Laweyan dan Bandar Kabanaran. Sedangkan di daerah Pajang sendiri ditemukan reruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan Kerajaan Pajang. Pada awal berdirinya atau pada tahun 1568, bahwa wilayah Pajang yang terkait eksistensi Demak pada masa sebelumnya, hanya meliputi sebagian Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena negeri-negeri Jawa Timur banyak yang melepaskan diri sejak kematian Sultan Trenggana. Pada tahun 1568 Adiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Prapen. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama dari Surabaya, pemimpin persekutuan Adipati Jawa Timur,
dinikahkan dengan Putri Adiwijaya. Pada zaman Kerajaan Demak, Majelis Ulama Wali Songo memiliki peran penting, bahkan ikut mendirikan kerajaan tersebut. Majelis ini bersidang secara rutin selama periode tertentu dan ikut menentukan kebijakan politik Demak. Sepeninggal Trenggana, peran Wali Songo ikut memudar. Sunan Kudus bahkan dituduh terlibat pembunuhan terhadap Sunan Prawoto, raja baru pengganti Trengganu. Pada tahun 1568 Adiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Prapen. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama dari Surabaya, pemimpin persekutuan Adipati Jawa Timur, dinikahkan dengan Putri Adiwijaya. Yang masih berperan adalah Panembahan Kudus. Sepeninggal Adiwijaya tahun 1582, ia berhasil menyingkirkan Pangeran Benawa dari jabatan Putra Mahkota dan menggantinya dengan Arya Pangiri. Di depan makam terdapat gapura yang berbentuk paduraksa dengan hiasan ukiran kayu. Kerajaan Pajang runtuh pada tahun 1587 setelah Sultan Hadiwijaya mangkat tanpa meninggalkan pewaris. Ia menyerahkan tahtanya kepada Ki Ageng Pemanahan, Bupati Mataram yang merupakan anak angkatnya. Ki Ageng Pemanahan kemudian mendirikan Kerajaan Mataram yang menjadi cikal bakal Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Kitab Negara Kertagama adalah catatan perjalanan Prabu Hayam Wuruk dan menyebutkan Pajang menjadi salah satu wilayah yang dikunjunginya. Disebutkan Hayam Wuruk pernah mengunjungi Pajang pada 1275 Saka dan 1279 Saka karena menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Dari cagar budaya Kemendikbud, Masjid Laweyan merupakan masjid pertama di Kerajaan Pajang. Hal itu membuktikan bahwa masjid ini lebih tua dari Masjid Agung Surakarta yang baru dibangun pada tahun 1763. Awalnya Masjid Laweyan merupakan pura agama Hindu milik Ki Beluk. Sumber sejarah lainnya adalah kompleks makam Kesultanan Pajang yang dinamakan Makam Butuh. Di dalamnya ada makam Sultan Hadiwijaya dan orang penting di Kerajaan Pajang lainnya.